Selamat pagi teman-teman petani kelapa sawit Indonesia. Salam sehat untuk kita semua ya. Pagi ini kita melihat perkembangan bibit topaz usia 6 bulan ya kawan-kawan. Ini di pembibitan menur seri ya. Nah seperti ini bibit topaz, hijau-hijau ya kawan-kawan ya. Ini kemarin sudah aplikasi pemupukan NPK dan Kisrit ya. Kisrit masuk sudah 15 gram, NPK 20 gram. NPK nya NPK 12 12 17 2 ya kawan-kawan ya. Nah, hijau. Nah untuk di menur seri ini usahakan untuk pengairannya itu harus cukup ya kawan-kawan ya. Jadi supaya bibitnya nggak kuning-kuning. Nah untuk pengendalian gulmanya di polybag itu kita menggunakan mulsa ya, fiber atau janjangan kosong dari PKS seperti ini. Nah ini ditaruh di piringan polybag. Nah sedangkan untuk pengendalian rumput yang ada di luar polybag itu menggunakan herbisida glifosat, merek dagang kalau di sini glisat ya kawan-kawan. Yang terakhir kemarin kita gunakan pakai herbisida Supremo. Ini udah masuk 12 hari ya, hampir 2 minggu. Ini rumput-rumput, kalau kami orang Jawa bilang ini lulangan namanya. Ini sangat susah matinya, tapi pakai dosis 80 cc aja udah mati. Nah untuk nozzle-nya kita gunakan nozzle solid cone. Dia yang seperti bulatan-bulatan itu menghindari terkena daun kelapa sawit. Nah ditambah safety-nya pakai bola plastik yang dipotong menjadi 2. Nah itu ditaruh di depan nozzle-nya supaya tidak mengenai daun-daun ini. Nah untuk kondisi bibitan yang di menur seri ini usia 6 bulan ini sudah mulai dilakukan seleksi ya kawan-kawan ya. Ini udah seleksi yang ketiga. Yang pertama itu di kecambah, terus yang kedua itu di menur seri, transplanting ke menur seri, terus yang ketiga itu posisi di menur seri. Ini usia 6 bulan sudah kita lakukan penandaan. Nah penandaannya seperti apa? Nah seperti ini, kita beri tanda silang ya kawan-kawan ya. Nah ini salah satu contoh bibit juvenil. Nah seperti ini ya kawan-kawan ya, macam lalang dia. Ini daunnya nggak membuka nanti, walaupun udah besar dia nggak pecah. Nih ini ada juga seperti ini. Nah ini bibit topaz kawan-kawan ya. Nah ini sudah ada ditandain tanda silang. Nah ini ya. Selain itu bibit-bibit yang kerdil juga diseleksi harusnya ya kawan-kawan ya, seperti ini. Tapi ini belum ditandain. Nah kalau yang tanda centang kuning ini tanda untuk bibit yang terkena jamur kulfularia ya kawan-kawan ya, seperti ini ya. Tapi ini udah dilakukan penyemprotan menggunakan skor, dicampur menggunakan insektisida taekwondo. Nah untuk dosisnya skornya itu 2 cc per liter air ya kawan-kawan ya. Nah kita lanjut lagi. Ini kondisi bibit topaz ya, tapi nggak tahu kita topaz berapa ini, karena di pengiriman bibitnya itu nggak nyampe ke kita yang surat jalan itu. Nah seperti ini. Nah ini udah mulai membuka ya, udah pecah daun ya, bagus ya kawan-kawan ya. Ini luas, bibitan kita ini ada 60 hektar. Di blok ini bagian sebelah kiri ini ada 30 hektar ya. Nah inilah bibit yang sehat seperti ini ya kawan-kawan ya. Pertumbuhannya cepat,
Batangnya juga udah besar. Nah seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah jadi seleksi dini ini untuk meningkatkan kualitas bibit yang akan ditanam ke lapangan ya kawan-kawan ya. Semakin ketat seleksi yang ada di minor seri ini, makin bagus nanti kualitas bibit yang nyampe ke lapangan ya kawan-kawan ya. Ini ukuran polybagnya besar juga ini. Nah ini ada mati nih. Ini udah di seleksi ya. Oh kondisi daunnya sehat sekali ya kawan-kawan ya. Wah batang juga besar, kokoh. Ini bukan hijau lagi nih, udah hampir menghitam ini. Yang sehatnya nih. Wah bagus. Ini udah normal ini. Nah kalau teman-teman atau kawan-kawan yang punya kebun dekat perumahan lah ya, maksudnya yang hamanya nggak ada, bibit seperti inilah ditanam ke lapangan sudah sangat bagus. Ini tidak mengalami stres lagi ya kawan-kawan ya. Nah seperti ini cukup bagus kalau ditanam ke lapangan. Usia masuk 7 bulan ini, cepat dia pertumbuhannya. Tapi kalau yang banyak hama ya jangan disarankan lah. Kalau yang banyak hama di kebunnya, gunakan aja bibit yang tua, umur 15, 16 bulan, 20 bulan, kan bebas dari serangan hama, landak, tikus, terus serangan hama babi. Seperti itu ya kan ya. Nih. Nah, untuk di bibitan itu sebenarnya tidak boleh ada genangan ya. Harusnya ini dibuat parit drainase ya, kan ya. Ini bibit kerdil. Ini udah seleksi nih. Harusnya terlambat pertumbuhan ini. Nah, inilah gambaran umum bibit topas ya. Nah kalau bibit topas itu kalau sudah ditanam ke lapangan itu wah, seperti video kita sebelumnya ya kawan-kawan ya, luar biasa pertumbuhannya, cepat. Usia 7 bulan di lapangan udah mulai ada yang berdompet ya. Ini udah pada pecah daun ini kan. Ini bulan depan kita kemarin ini wah udah cantik nih, udah pada pecah daun ini. Nah kita lihat lagi bibit yang diseleksi, ada tandanya dia. Jadi memang kalau di pembibitan kelapa sawit ini yang utama itu harus sumber air ya kawan-kawan ya. Jadi kalau faktor yang paling utama itu kalau memilih bibitan itu dekat dengan sumber air. Karena bibit sawit ini kalau kekurangan air dia langsung jelek, dia langsung kuning-kuning dia. Tapi kalau cukup air, nah seperti inilah, hijau gitu, hijau. 6 bulan, usia 6 bulan ini. Ini ada space ya, jadi dia ada beds ini, beds itu. Biasanya di depan ada bedsnya nih. Maksudnya beds itu angkatannya lah, angkatan. Nah betul kan. Ini plot atau beds
B6 ya. Itu nomor kode bibitnya, kecambahnya 06221. Jumlah bibit ini ada 13.667 pokok. Tanggal tanam itu 27 bulan 6 tahun 2022. Tanggal transplanting 24 bulan 9 2022. Tanggal tanam ini maksudnya kecambah ya, kecambah. Jenis topaz. Nomor persilangan ini di KLP tidak dimunculkan di sini ya, bukannya. Nah, kalau yang ini arti 47/114 ini baris ke 47, terus ke belakang itu ada 114 pokok. Jadi kalau nanti dilakukan sensus barisan ini atau sensus pokok, ini diupdate lagi, ada yang mati berapa, dibuat di bawahnya seperti ini, di bawahnya garis ini. Yang mati contohnya 2, berarti nanti berkurang, bukan 114 lagi, seperti itu. Nah, seperti itu ya kawan-kawan ya, gambaran singkat. Nah, untuk bibitan sendiri ditanam juga ya, tanaman beneficial plant. Ini Cassia cobedensis, Cassia tora ini. Ini untuk tanaman inang predator Sicanus. Nah, ini antigononnya. Kok antigonon lagi. Ini Turnera subulata. Ini yang putih, ini yang kuning, ada 2 jenis. Nah, jadi itu ya kawan-kawan ya, gambaran bibitan kelapa sawit yang ada di kebun ini. Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa ya kawan-kawan ya, dibantu subscribe channel kita supaya makin rajin kita upload video ke YouTube dan buat konten-konten yang bermanfaat buat kawan-kawan semua. Terima kasih.